Di tanah Jawa, ada satu laku yang dahulu dianggap sebagai tanda kedewasaan batin. Namun hari ini justru mulai hilang dari kehidupan manusia modern. Sebuah laku yang tidak diajarkan lewat teriakan, tetapi lewat kehalusan rasa. Namanya adalah Tepas Lira. Konon, para leluhur Jawa percaya, kehancuran seseorang seringkali bukan datang dari kemiskinan, bukan pula dari kurangnya ilmu, tetapi karena hilangnya kemampuan untuk merasakan orang lain. Hari ini manusia semakin pandai berbicara, tetapi lupa memahami. Semakin cepat menilai, tetapi lambat mengerti. Dan tanpa sadar, banyak hubungan rusak bukan karena kebencian besar, melainkan karena hati yang tidak lagi memiliki tepas lira. Dalam ajaran Jawa kuno, tepas lira bukan sekadar sopan santun. Ia adalah laku batin. Sebuah kemampuan untuk menempatkan diri sebelum melukai perasaan orang lain. Sebuah kesadaran halus yang membuat seseorang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus mengalah demi menjaga ketenangan. Orang Jawa dahulu percaya, manusia yang tidak memiliki tepas lira akan mudah dikuasai ego. Ucapan menjadi tajam, hati mudah tersinggung, dan hidup perlahan dipenuhi konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun menariknya, laku ini jarang dibahas secara mendalam. Karena tepas lira bukan ilmu yang bisa dipahami hanya dengan logika, ia harus dirasakan. Mungkin itulah sebabnya ajaran ini perlahan terlupakan di zaman sekarang. Di era ketika manusia lebih sibuk ingin dimengerti daripada belajar memahami, lebih cepat membalas daripada menenangkan diri, dan lebih bangga memenangkan perdebatan daripada menjaga hati sesama. Padahal dalam falsafah Jawa, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang mampu menundukkan banyak orang, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dalam video ini, kita akan menelusuri makna sebenarnya dari laku tepas lira dalam ajaran Jawa. Mengapa leluhur begitu menjunjung tinggi laku ini? Bagaimana tepas lira berkaitan dengan pengendalian ego dan ketenangan batin? Serta mengapa orang yang memahami laku ini sering terlihat lebih tenang, lebih dihormati, dan tidak mudah terjebak konflik kehidupan? Karena bisa jadi, ketenangan yang selama ini dicari banyak orang bukan datang dari dunia luar, melainkan dari kemampuan untuk menjaga rasa terhadap sesama manusia. Jauh sebelum manusia mengenal istilah modern seperti empati, emotional intelligence, atau kesadaran sosial, leluhur Jawa telah lebih dahulu mengenalkan sebuah laku yang menjaga keseimbangan hubungan antar manusia. Laku itu adalah tepas lira. Dalam naskah-naskah tua dan ajaran para sepuh Jawa, manusia tidak dianggap hidup sendirian. Setiap ucapan, sikap, bahkan getaran hati seseorang dipercaya dapat memengaruhi keseimbangan di sekitarnya. Karena itu, orang Jawa kuno sangat berhati-hati dalam membawa diri. Mereka percaya, hidup bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi juga tentang rasa. Itulah sebabnya dalam budaya Jawa dahulu, anak-anak sejak kecil diajarkan untuk memahami keadaan orang lain. Bukan hanya diajari berbicara, tetapi juga diajari merasakan. Bukan hanya diajari berani, tetapi juga diajari menempatkan diri. Di balik semua itu, ada keyakinan kuno bahwa manusia yang tidak mampu menjaga rasa akan mudah merusak harmoni kehidupan. Dalam pandangan spiritual Jawa, alam semesta bergerak dalam keseimbangan yang halus. Apa yang keluar dari mulut manusia dipercaya membawa energi. Apa yang tersimpan di hati perlahan membentuk nasib hidupnya sendiri. Karena itulah, tepas lira bukan sekedar etika sosial. Ia adalah bentuk pengendalian batin. Orang Jawa dahulu memahami bahwa ego manusia selalu ingin menang sendiri, ingin dihargai, ingin didengar, ingin diperlakukan paling benar. Dan ketika ego itu tidak dikendalikan, manusia perlahan kehilangan kejernihan rasa. Maka lahirlah laku tepas lira sebagai penyeimbang. Secara sederhana, tepas lira sering dimaknai sebagai menempatkan diri pada posisi orang lain. Namun makna aslinya jauh lebih dalam daripada itu. Tepa berarti mengukur atau mempertimbangkan, sedangkan slira berarti diri sendiri. Artinya, sebelum menilai orang lain, manusia diajak terlebih dahulu mengukur dirinya sendiri.
Sebelum melukai, mencoba merasakan jika dirinya berada di posisi yang sama. Inilah yang membuat Tepas Lira sangat dekat dengan laku rendah hati dalam ajaran Jawa. Karena orang yang memiliki Tepas Lira tidak mudah merasa paling benar. Ia sadar, setiap manusia membawa beban hidup yang tidak selalu terlihat. Menariknya, dalam tradisi Jawa kuno, orang yang terlalu keras dalam ucapan sering dianggap belum matang secara batin. Sebab semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin halus perilakunya. Para leluhur bahkan sering menyampaikan ajaran ini lewat simbol dan peribahasa. Salah satunya adalah ajining diri sakalati. Harga diri seseorang terlihat dari ucapannya. Tetapi ucapan dalam pandangan Jawa bukan hanya soal sopan atau kasar. Ucapan dianggap sebagai cermin isi batin manusia. Jika hati penuh amarah, ucapan menjadi tajam. Jika hati dipenuhi ego, kata-kata menjadi menyakitkan. Namun jika batin tenang, bahkan diam seseorang bisa menenangkan orang lain. Karena itu, orang Jawa dahulu sangat menjaga cara berbicara. Mereka memahami bahwa luka akibat ucapan sering lebih lama sembuh dibanding luka fisik. Dan disinilah Tepas Lira menjadi penting. Ia mengajarkan manusia untuk tidak bereaksi secara liar terhadap emosi. Tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua kesalahan harus dipermalukan. Tidak semua perbedaan harus menjadi pertengkaran. Namun seiring berjalannya waktu, makna Tepas Lira mulai bergeser. Banyak orang mengira Tepas Lira hanyalah sikap terlalu mengalah. Sebagian lagi menganggapnya sebagai kelemahan. Padahal dalam ajaran Jawa, Tepas Lira justru membutuhkan kekuatan batin yang besar. Karena lebih mudah mengikuti ego daripada menahan diri. Lebih mudah melukai daripada memahami. Dan mungkin inilah alasan mengapa ajaran Tepas Lira perlahan memudar di zaman sekarang. Dunia modern mengajarkan manusia untuk cepat bereaksi, cepat marah, cepat menghakimi, cepat membalas. Sementara Tepas Lira mengajarkan kebalikannya. Diam sejenak sebelum bertindak, merasakan sebelum berbicara, dan memahami sebelum menilai. Sebuah laku yang terlihat sederhana, namun sesungguhnya menjadi salah satu fondasi terdalam dalam kebijaksanaan hidup orang Jawa. Bayangkan sebuah api kecil di dalam diri manusia. Api itu bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar. Dalam ajaran Jawa, api itu adalah ego. Keinginan untuk dianggap benar, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk menang dalam setiap keadaan. Dan menariknya, sebagian besar manusia tidak sadar bahwa hampir semua konflik dalam hidup berawal dari api kecil ini. Orang bertengkar karena merasa disepelekan. Hubungan rusak karena ucapan yang lahir dari emosi sesaat. Persaudaraan retak karena tidak ada lagi yang mau memahami. Disinilah laku Tepas Lira bekerja. Ia seperti air yang menenangkan api di dalam diri manusia. Namun banyak orang salah memahami Tepas Lira. Mereka mengira Tepas Lira berarti selalu mengalah, selalu diam, atau selalu menuruti orang lain. Padahal bukan itu makna sebenarnya. Tepas Lira bukan membuat manusia kehilangan harga diri. Justru sebaliknya, ia membuat seseorang mampu menjaga martabatnya tanpa melukai orang lain. Karena dalam pandangan Jawa, orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri ketika emosinya sedang memuncak. Itulah sebabnya para leluhur lebih menghormati orang yang tenang dibanding orang yang banyak bicara. Sebab ketenangan dianggap tanda bahwa seseorang mampu menguasai batinnya. Dahulu para sepuh Jawa sering mengamati seseorang bukan dari seberapa tinggi ilmunya, tetapi dari caranya memperlakukan orang lain. Apakah ia mudah merendahkan? Apakah ia suka memotong ucapan orang lain? Apakah ia tetap halus ketika marah? Karena menurut mereka, isi hati manusia akan selalu keluar lewat sikap kecil yang sering tidak disadari. Dan Tepas Lira dimulai dari kesadaran terhadap hal-hal kecil itu. Misalnya ketika ingin berbicara kasar, laku Tepas Lira mengajarkan, bagaimana jika aku diperlakukan seperti itu? Ketika ingin mempermalukan seseorang, laku ini bertanya, bagaimana jika aku berada di posisinya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu terlihat ringan, tetapi sesungguhnya sangat sulit dilakukan.
Karena ego manusia selalu ingin dirinya menjadi pusat. Inilah sebabnya Tepas Lira dianggap sebagai laku batin, bukan sekedar tata krama. Sebab seseorang bisa terlihat sopan di luar, tetapi di dalam hatinya penuh kesombongan. Bisa terlihat ramah, tetapi diam-diam suka merendahkan orang lain. Sedangkan Tepas Lira yang sejati lahir dari kejernihan rasa. Dalam budaya Jawa kuno, rasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan sering dianggap lebih tajam daripada pikiran. Karena pikiran bisa memanipulasi, tetapi rasa yang bersih sulit untuk berbohong. Orang yang memiliki rasa halus biasanya lebih peka terhadap keadaan sekitar. Ia tahu kapan harus berbicara. Ia tahu kapan seseorang sedang terluka meski tidak mengatakannya. Dan ia tidak mudah mempermainkan hati orang lain. Mungkin karena itulah orang-orang tua Jawa dahulu sering terlihat sangat tenang. Mereka tidak mudah tersulut hanya karena ucapan kecil, tidak terburu-buru membalas hinaan, dan tidak sibuk membuktikan diri kepada semua orang. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia modern. Tidak semua hal harus dimenangkan. Ada ketenangan yang justru hilang ketika manusia terlalu sibuk mempertahankan ego. Namun Tepas Lira juga bukan berarti membiarkan diri diinjak. Ini bagian yang sering disalahpahami. Dalam ajaran Jawa, Tepas Lira tetap berjalan bersama kewaspadaan. Tetap ada batas, tetap ada ketegasan. Karena memahami orang lain bukan berarti harus mengorbankan diri tanpa arah. Orang yang memiliki Tepas Lira tahu cara bersikap halus, tetapi tidak mudah dipermainkan. Ia bisa diam, tetapi bukan takut. Ia bisa mengalah, tetapi bukan kalah. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Sebab manusia yang dikuasai ego biasanya mudah ditebak, mudah dipancing emosi, mudah marah, mudah kehilangan kendali. Sedangkan orang yang memiliki Tepas Lira cenderung lebih sulit diguncang. Ia tidak bereaksi terhadap segala hal. Ia memilih mana yang pantas dipikirkan dan mana yang harus dilepaskan. Dalam falsafah Jawa, keadaan seperti ini sering disebut sebagai tanda batin yang mulai matang. Karena semakin dewasa rasa seseorang, semakin sedikit keinginan untuk menyakiti orang lain hanya demi memuaskan dirinya sendiri. Dan mungkin di titik inilah, Tepas Lira bukan lagi sekadar ajaran leluhur, melainkan jalan sunyi untuk menjaga kemanusiaan manusia itu sendiri. Tetapi ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Tepas Lira bukan hanya tentang bagaimana manusia memperlakukan orang lain. Lebih dalam dari itu, ia sebenarnya adalah cara manusia mengenali dirinya sendiri. Karena dalam ajaran Jawa, orang yang tidak memahami dirinya akan sulit memahami perasaan sesama. Inilah sebabnya para leluhur sering menghubungkan Tepas Lira dengan laku eling lan waspada. Sadar terhadap isi hati sendiri sebelum sibuk menilai dunia luar. Sebab terkadang, luka yang diberikan manusia kepada orang lain sebenarnya berasal dari luka dalam dirinya sendiri. Orang yang hatinya dipenuhi kemarahan akan mudah menyakiti. Orang yang hidupnya penuh iri hati akan sulit melihat kebahagiaan orang lain. Dan orang yang batinnya gelisah sering tanpa sadar menebarkan kegelisahan ke sekitarnya. Karena itu, Tepas Lira sejatinya dimulai dari pengendalian batin, bukan sekadar menjaga perilaku luar. Dahulu dalam kehidupan masyarakat Jawa, seseorang yang memiliki ilmu tinggi tetapi tidak memiliki Tepas Lira justru dianggap berbahaya. Karena ilmu tanpa rasa dapat melahirkan kesombongan. Itulah mengapa banyak ajaran Jawa kuno lebih menekankan pembentukan watak dibanding kepandaian. Sebab leluhur memahami, manusia cerdas belum tentu bijaksana. Dan kebijaksanaan sering lahir dari kemampuan menjaga rasa terhadap sesama. Menariknya lagi, dalam spiritualitas Jawa, terdapat keyakinan bahwa ucapan dan sikap manusia meninggalkan jejak energi. Ketika seseorang sering menyakiti orang lain, merendahkan, atau mempermainkan hati sesama, perlahan batinnya sendiri menjadi keruh. Mungkin secara lahiriah, hidupnya terlihat baik-baik saja. Tetapi di dalam dirinya, ketenangan mulai hilang. Ia mudah marah, sulit merasa cukup, dan hidupnya seperti terus dikejar kegelisahan. Karena menurut pandangan Jawa,
Apa yang keluar dari manusia, suatu saat akan kembali kepadanya. Maka Tepas Lira bukan hanya menjaga hubungan sosial, ia juga menjaga kebersihan batin manusia itu sendiri. Namun di zaman sekarang, banyak orang justru takut dianggap lemah jika terlalu menjaga perasaan orang lain. Dunia modern sering mengagungkan keberanian berbicara apa adanya, tanpa menyadari bahwa kejujuran tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi luka. Padahal leluhur Jawa tidak pernah melarang manusia berkata jujur. Yang dijaga adalah caranya. Karena kata-kata yang benar sekalipun, jika disampaikan dengan ego dan kemarahan, bisa berubah menjadi racun. Inilah yang membuat Tepas Lira berbeda dengan sekedar basa-basi atau pencitraan. Tepas Lira bukan berpura-pura baik, bukan menahan ucapan sambil menyimpan kebencian, dan bukan pula sikap takut kepada manusia lain. Ia adalah kesadaran bahwa setiap hati memiliki beban yang tidak terlihat. Mungkin seseorang terlihat kasar karena hidupnya penuh tekanan. Mungkin seseorang mudah marah karena sedang memikul luka yang tidak pernah diceritakan. Dan mungkin ada orang yang tampak baik-baik saja, padahal diam-diam sedang berjuang sendirian. Orang yang memiliki Tepas Lira tidak mudah menghakimi hanya dari permukaan. Karena ia sadar, manusia sering menyembunyikan penderitaannya di balik wajah yang terlihat tenang. Dalam kisah-kisah para sepuh Jawa dahulu, ada ajaran menarik. Semakin tinggi pohon, semakin ia menunduk. Maknanya, semakin matang batin seseorang, biasanya semakin halus sikapnya. Ia tidak haus dihormati, tidak sibuk menunjukkan dirinya paling benar, dan tidak merasa perlu menjatuhkan orang lain demi terlihat lebih tinggi. Sebab orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus. Ia tenang dengan dirinya sendiri. Namun ada sisi lain dari Tepas Lira yang lebih dalam lagi. Kadang laku ini menuntut manusia untuk menahan sesuatu yang sebenarnya ingin diluapkan. Menahan amarah, menahan keinginan membalas, menahan ego yang ingin menang. Dan disitulah perjuangan sebenarnya dimulai. Karena mengalahkan orang lain jauh lebih mudah dibanding mengalahkan diri sendiri. Itulah sebabnya dalam banyak laku Jawa, musuh terbesar manusia bukan dunia luar, melainkan hawa nafsunya sendiri. Nafsu untuk dipuji, nafsu untuk menang, nafsu untuk dianggap paling benar. Dan Tepas Lira hadir untuk melembutkan semua itu. Bukan agar manusia menjadi lemah, tetapi agar hatinya tidak dikuasai oleh gelapnya ego. Mungkin itulah alasan mengapa orang-orang yang benar-benar memiliki Tepas Lira sering memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak banyak bicara, tetapi membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tidak sibuk menunjukkan kebijaksanaan, tetapi sikapnya menenangkan. Dan tanpa disadari, kehadiran mereka membawa rasa damai bagi sekitarnya. Karena dalam pandangan Jawa kuno, manusia yang berhasil menjaga rasa terhadap sesama sesungguhnya sedang menjaga cahaya di dalam dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menjalankan laku Tepas Lira di kehidupan modern ketika dunia justru semakin bising, keras, dan penuh ego? Karena kenyataannya, menjaga rasa di zaman sekarang bukan perkara mudah. Media sosial membuat manusia semakin cepat bereaksi. Orang mudah menghina tanpa melihat wajah lawan bicaranya. Perdebatan menjadi hiburan, dan banyak orang lebih sibuk ingin didengar daripada belajar mendengar. Tanpa sadar, manusia modern perlahan kehilangan kehalusan rasa yang dahulu sangat dijaga oleh leluhur. Maka langkah pertama dalam menjalankan Tepas Lira adalah belajar memperlambat reaksi. Jangan langsung membalas ketika emosi muncul. Jangan langsung menilai hanya dari satu kejadian. Dan jangan merasa semua hal harus dijawab saat itu juga. Kadang ketenangan lahir bukan karena manusia memiliki jawaban, tetapi karena ia mampu menahan dirinya sendiri. Dalam ajaran Jawa, diam bukan selalu kelemahan. Kadang diam adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Sebab banyak penyesalan dalam hidup lahir dari ucapan yang keluar terlalu cepat. Karena itu, sebelum berbicara, biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan menenangkan atau justru melukai? Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah banyak hal.
Langkah berikutnya adalah belajar melihat manusia lebih dalam daripada perilaku luarnya. Ini tidak mudah, karena ego manusia senang menyederhanakan orang lain. Dia kasar, dia sombong, dia menyebalkan. Padahal bisa jadi ada luka yang sedang mereka sembunyikan. Tepas Lira mengajarkan manusia untuk tidak terburu-buru menghakimi. Bukan berarti membenarkan semua kesalahan, tetapi memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan hidupnya masing-masing. Dan anehnya, ketika seseorang mulai memahami orang lain, hatinya sendiri perlahan menjadi lebih tenang. Karena sebagian besar kemarahan manusia sebenarnya lahir dari keinginan untuk selalu dimengerti. Padahal tidak semua orang mampu memahami kita sepenuhnya. Maka Tepas Lira juga mengajarkan sebuah keikhlasan, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, laku ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Menjaga nada bicara kepada orang tua, tidak mempermalukan pasangan di depan orang lain, tidak memotong ucapan seseorang ketika ia sedang bercerita, tidak menyebarkan keburukan orang hanya demi kepuasan sesaat. Hal-hal kecil seperti itu terlihat sederhana, tetapi justru disitulah kualitas batin seseorang terlihat. Karena orang yang mampu menjaga sikap saat emosinya tenang, belum tentu bijaksana. Yang benar-benar berat adalah tetap menjaga rasa ketika hati sedang terluka. Dan disitulah latihan Tepas Lira sebenarnya dimulai. Namun ada hal penting yang sering dilupakan. Tepas Lira bukan berarti terus memendam semuanya sendiri. Dalam ajaran Jawa, menjaga harmoni tidak sama dengan membiarkan diri hancur pelan-pelan. Tetap ada batas yang harus dijaga. Tetap ada keberanian untuk berkata cukup. Tetap ada ketegasan terhadap hal yang memang salah. Karena kebijaksanaan bukan tentang menjadi lemah, melainkan tentang tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas. Orang yang memiliki Tepas Lira sejati biasanya tidak suka mencari musuh, tetapi juga tidak mudah dipermainkan. Ia menjaga ucapan, namun tidak kehilangan harga diri. Ia menjaga perasaan orang lain, namun tidak mengorbankan nuraninya sendiri. Dan semakin seseorang melatih laku ini, perlahan hidupnya berubah. Batin menjadi lebih ringan. Konflik yang tidak perlu mulai berkurang. Hubungan menjadi lebih tenang. Dan yang paling penting, hati tidak mudah dikuasai kemarahan. Karena pada akhirnya, Tepas Lira bukan tentang membuat semua orang menyukai kita, melainkan tentang menjaga agar hati kita sendiri tidak berubah menjadi keras. Sebab dalam pandangan Jawa kuno, hati manusia ibarat air. Jika terus diisi amarah dan ego, ia menjadi keruh. Tetapi jika dijaga dengan kesadaran dan rasa, ia menjadi jernih. Dan dari hati yang jernih itulah, ketenangan hidup perlahan lahir dengan sendirinya. Pada akhirnya, laku Tepas Lira bukan hanya ajaran tentang sopan santun, dan bukan pula sekedar cara agar disukai banyak orang. Ia adalah jalan sunyi untuk menjaga kejernihan hati di tengah dunia yang semakin keras. Karena semakin manusia dipenuhi ego, semakin ia mudah melukai dan dilukai. Namun semakin seseorang memahami Tepas Lira, semakin ia sadar bahwa tidak semua hal harus dibalas dengan kemarahan. Tidak semua perbedaan harus menjadi permusuhan, dan tidak semua kemenangan membawa ketenangan. Leluhur Jawa dahulu memahami sesuatu yang perlahan mulai dilupakan manusia modern, bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari suara yang paling keras, tetapi dari hati yang mampu tetap tenang ketika memiliki alasan untuk marah. Itulah sebabnya orang-orang yang memiliki Tepas Lira sering terasa berbeda. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan, tidak mudah terpancing emosi, dan tidak merasa harus memenangkan setiap pertengkaran. Bukan karena mereka tidak mampu melawan, tetapi karena mereka memahami bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada kepuasan ego sesaat. Namun laku ini memang tidak mudah, karena setiap hari manusia akan terus diuji oleh ucapan orang lain, oleh rasa kecewa, oleh penghinaan, dan oleh ego di dalam dirinya sendiri. Tetapi mungkin disitulah makna sebenarnya dari Tepas Lira. Bukan menjadi manusia yang sempurna, melainkan terus belajar menjaga rasa, meski dunia sering membuat hati menjadi keras.
Dan semakin seseorang mampu menjaga rasa terhadap sesama, semakin ia dekat dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena dalam ajaran Jawa kuno, hati yang tenang dipercaya lebih berharga daripada kemenangan yang lahir dari amarah. Maka sebelum menyalahkan dunia, mungkin ada baiknya manusia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sudahkah aku menjaga rasa terhadap orang lain sebagaimana aku ingin diriku diperlakukan? Sebab bisa jadi, kedamaian yang selama ini dicari manusia bukan berada di luar dirinya, melainkan lahir dari kemampuan sederhana untuk memahami, menjaga ucapan, dan menempatkan diri terhadap sesama. Dan mungkin itulah alasan mengapa leluhur Jawa begitu menjaga laku tepas lira. Karena ketika rasa manusia mulai hilang, perlahan hilang pula kemanusiaannya. Jika kamu merasa ajaran ini masih relevan dengan kehidupan hari ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan mungkin, tanpa disadari, dari laku kecil menjaga rasa terhadap sesama, perjalanan batin seseorang sebenarnya telah dimulai.